akhwatihi wa madajihi radhiyallahu anhu fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa qala walamma dhahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam birrisalah lam ya'mur ahadan min ashabihi bitarkil hirfah allati biyadihi bal aqarrahum ala hirafihim wa amarahum binushi fiha wa kana qaddasallahu sirrahu yaqulu al-kamilu man yuslikin nasa wa hum fi hirafihim la man ya'muruhum bitarkil hirfati hatta yuslikahum fa innahu ma min amrin masyru'in illa wa yumkinul 'arifu an yusila sahibahu ila hadratillahi ta'ala minhu bi khilafil umuri allati lam tushra' wa kana yaqulu al-mu'minul muhtariku akmalu 'indi minal majadib min masayikhiz zawaya alladzina ya'kuluna bidinihim wa laysa biyadihim hirfatan dunyawiyatan ta'ufuhum an sadaqatin nasi wa awsakhihim. Sepi dulu dan ngomong baik. Nyari pakai mulut, pakai tangan, nyari pakai mata. Halaman yang terjemah berapa itu? 32. Itu yang muda-muda ibu-ibu pada punya kitab gitu. Ibu-ibu yang tua kalau bisa baca beli kitab ngaji daripada bengong tidur kan. Gitu. Karena bawaannya pengen ngomong, soalnya nggak ada megang kitab. Coba kalau megang kitab mah, kalau masih ngomong baik memang bibirnya doa ya. Dah, jiep. Bab ini masih berbicara tentang pekerjaan, ya, di mana dari dulu para masyayikh ya, menganjurkan agar kita punya pekerjaan, agar kita makan dari tangan sendiri. Karena Nabi SAW pun ya, dia makan dari tangan sendiri. Arti makan dari tangan sendiri, dia bekerja, punya penghasilan, tidak bergantung kepada sedekah orang, tidak bergantung kepada pemberian orang ya. Apalagi sekarang perempuan zaman online ya gitu. Jadi saya udah online aja udah jualan. Ketika Rasulullah zahir, artinya membawa risalah, ketika Rasulullah menjadi Rasul, Rasulullah tidak memerintahkan para sahabatnya untuk meninggalkan pekerjaan. Bahkan ketika Nabi hijrah ke Madinah, sahabatnya ikut semua. Kan kebanyakannya ahli Mekah itu melarang membawa hartanya. Ada seorang sahabat datang dari negara luar, nikah dengan orang Mekah, berniaga di Mekah dan kaya di Mekah. Ketika Rasulullah menghilangkan diri menjadi Rasul, maka ngikut Rasulullah. Nah, ketika hijrah pun mengikut hijrah. Mau dibawa itu anaknya, bininya, hartanya, kata mertuanya lah, jangan. Itu anak buah. Udah dah, anak dia dibawa tuh sama hartanya, itu cucu gua, katanya gitu. Ditinggalin cucunya. Itu juga, itu harta Mekah, harta gua. Lu datang ke sini dulu bawa kolor doang. Ya, maka lu keluar bawa kolor doang. Udah ditinggal hartanya dan tetap ngikut Nabi. Itu banyak yang seperti itu, ditahan hartanya, diblokade. Bahkan seorang yang dikenal kaya yaitu Sayyidina Abdurrahman bin Auf
ya, hartanya ditinggalkan untuk menunjukkan bahwa dia mengikuti Rasulullah SAW. Dulu memang menjadi sebuah pilihan, ngikut Nabi atau ikut dunia atau ngikut orang lain. Nah, maka begitu sampai di Mekah, di Madinah, ya, orang Muhajirin menyambutnya dan berbagi kepada mereka. Tahu orang Ansar maksudnya, tahu bahwa orang Muhajirin itu nggak bawa apa-apa. Mereka tahu, maka diberi harta, dijadikan pekerja, dibagi dua kalau punya tanah, ya, bahkan bini juga dibagi. Karena banyak yang bininya ditinggal, yang bininya 8, 4 dibagi ke orang. Yang bininya 4, 2 dibagi ke orang. Iya, kita mati nih. Ada. Tetapi semua mendapatkan uang, mendapatkan harta untuk mulai hidup di sana, kecuali satu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ya, dia bertanya, tunjukkan saja saya induk di mana? Pasar induk. Oh, di sono. Udah besok dia pergi dan tiap hari dia bekerja sehingga dia menjadi orang yang terkaya dari orang yang tidak punya. Artinya Nabi tidak nyuruh, malas. Nggak ada orang tasawuf nyuruh. Ente tinggalin jadi dosen, zikir aja. Ente petani ngapain kotor-kotor, mendingan jadi orang sufi. Ya, zikir-zikir dapat berkat. Ya, tidak demikian. Itu juga dikatakan oleh semua masyayikh. Ya, mesti punya hirfah, punya profesi, punya kerja. Ya. Maka Rasulullah ketika dia membawa risalah tidak menyuruh seorang pun dari sahabatnya meninggalkan pekerjaan yang dengan tangannya. Bahkan Rasulullah menyetujui mereka untuk tetap bekerja. Bahkan memerintahkan mereka dengan nasihat agar bekerja. Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah pernah ada anak muda di masjid aja zikir, aja ibadah, aja baca Quran. Sehari dilihatin, lah itu bocah kagak pulang-pulang ya di masjid baik. 2 hari dilihatin masih begitu baik, 3 hari dilihatin masih begitu aja, maka dibawain kayu. Keluar kamu dari masjid, ngapain kamu? Ya. Dari mana makan kamu? Bagaimana kehidupan kamu? Oh sudah ya Amirul Mukminin, sudah, saya sudah tidak mikirkan lagi. Abang saya bilang udah lu mah ibadah aja di situ. Urusan makan gue yang nyari, urusan pakai gue yang nyari, keperluan semua gue yang nyari. Akhirnya apa? Mau dipentung sama Sayyidina Umar, keluar kamu. Yang lebih beribadah itu abang kamu, itu artinya agama tidak ngurung. Hidup menjadi benalu artinya menjadi tanggungan orang. Ya, artinya istilah dalam bahasa Arab istirzak itu buka dia apa? Ntar dia Allah ngasih rezeki. Ya, bukan di depan rumah meja taruh sirup sama es. Nanti juga ada kasih modal. Yang ngarepnya ke Allah, jangan ke orang. Kalau ngarep ke orang namanya tamak. Ya, kudu ada pekerjaan. Nah ini agar tidak bergantung kepada pemberian orang. Gitu. Dan wa kana qaddasallahu sirrah. Ya. Dan dulu dan Sidna Al-Imam Sya'rani berkata, orang yang sempurna, kamil artinya wali, adalah orang yang mendidik, ya. Yuslikun nas itu mentaslik, mensulukkan orang, artinya mentarbiyah orang di dalam tarekat. Suluk itu tarekat. Ya, mendidik orang di dalam tarekat. Wahum bihirafihim, mereka tetap di dalam pekerjaan yang gak dirubah. Ya. Kebetulan Imam Sya'rani ini tarikatnya Syaziliyah. Ya. Beliau
sering mengutip perkataan Al-Imam Syazili. Imam Syazili mengatakan, aku jika menerima murid, maka aku tidak menyuruh dia berhenti dari pekerjaannya. Apakah petani, pedagang, pegawai pemerintah, bisnismen, guru. Dulu Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, ketika dia masuk menjadi murid kepada gurunya yaitu Sidna Abul Abbas Al-Mursid, ketika itu Ibn Athaillah sebagai dosen di Al-Azhar, saking kepengen khidmatnya dan berada dalam lingkungan tarbiyah tarekat, maka dia ngomong sama gurunya, guru saya mau berhenti aja dah jadi dosen, saya pengen di sini baik khidmat sama guru. Tapi kata gurunya, tidak, kami tidak demikian. Kami jika orang yang mengambil tarekat dari kami, bukan kami menyuruh berhenti kamu sebagai profesimu apa dan bergabunglah bersama kami, tidak. Tetapi tetaplah kamu sebagai masing-masing profesinya dan bertarbiyahlah, bersahabatlah kepadaku. Nah itu, maka Imam Sa'rani pun mengatakan Al-Kamil. Al-Kamil ini adalah seorang wali. Seorang wali yang mendidik orang, wahum fi hirafihim. Ya, orang itu tetap berada dalam pekerjaannya. La man ya'muruhum bitarkil hirfah. Bukan orang yang menyuruh, artinya bukan seorang kamil itu bukan yang menyuruh orang untuk meninggalkan pekerjaan. Hatta yuslikahum, untuk kemudian ditarbiyah. Tidak, tetap sebagai apa? Karena itu takdir masing-masing. Masing-masing takdirnya sebagai apa pekerjaannya. Bahkan ujiannya juga di pekerjaan masing-masing. Dan bangunan akhlaknya pun sesuai dengan keadaan masing-masing. Orang kaya perlu zuhud lebih dulu, ada dalam dirinya. Orang miskin perlu qanaah lebih dulu, ada pada dirinya. Karena jika orang ingin keluar dari tempat yang Allah dudukan, Allah takdirkan di situ, itu kalau bukan hawa nafsu, ya, maka dia keluar dari kemuliaan kepada kerendahan. Ya. Namun bukan berarti seorang kiai misalnya punya pabrik, punya PT, ya kalau keturunannya kaya mah kaya baik, ya tergantung keturunannya, itu mah tergantung warisnya, itu bukan. Tetapi dia makan dari tangannya sendiri, tidak sepenuhnya. Ya, Imam Al-Ghazali pun pernah berpendapat, kecuali jika ulama itu 24 jam kagak bisa ngapa-ngapain, murni khidmat kepada orang, boleh 100% katakan makan dari pemberian orang. Jika 24 jam dia memang udah khidmat penuh, dakwah penuh, boleh. Kalau masih ada waktu kosong, ya dianjurkan untuk berniaga. Ya, ustazah bawa dagangan ke tempat ngaji, ayo ibu-ibu sebelum ngaji. Ya, kata orang itu ustazah dagang baik, kudu dagang. Ya, sama ustaz. Ya, saya ini mau dagangan baik kemana-mana. Ya, apalagi bini saya itu bukan dagang benar. Kalau nggak dagang, nggak dapat duit dari saya. Suruh siapa emang? Maka fa'innahu ma min amrin masyru'in illa wa yumkin. Maka tidaklah sesuatu merupakan perkara yang disyariatkan, melainkan seorang arif dapat membawa muridnya untuk sampai kepada Allah. Artinya orang sampai kepada Allah itu bergantung berdasarkan profesinya. Dia sebagai pedagang, nanti dia menjadi wali, menjadi ma'rifat melalui kewajiban dia sebagai seorang pedagang. Kalau seorang petani,
kejujurannya di dalam bertani, di dalam berdagang, ya, dan menjaga kebersihan hatinya di dalam profesinya masing-masing. Orang tinggi bekerja di pemerintah, ya, jika dia jujur dan disitulah pendidikannya, maka dengan pekerjaan itulah yang menyebabkan dia untuk sampai kepada Allah. Selama itu pekerjaannya masyru', disyariatkan di dalam agama. Kalau pekerjaan jadi maling mah nggak bisa, udah berhenti kalau jadi maling, jadi perampok, ya nggak bisa. Selama itu masyru', ma min amrin masyru'in, apa saja pekerjaan yang sah menurut agama, seorang arif, seorang wali dapat membawa muridnya, sahib itu murid, ya, ila hadratillahi minhu, bisa. Saya punya guru di Mesir, dia seorang bekerja di Kementerian Ekonomi sebagai akuntan. Karena sekolahnya bagian akuntansi, dia staf menteri bagian akuntan. Gitu. Oleh gurunya itu dulu dibiarin aja. Katanya dia dari SMP masuk torekot. Kalau kita kan nunggu 40 tahun sih, nggak tahu itu dari mana itu. Saya nyari kitab ini nggak ketemu itu saya. Ya, adanya di Ceger doang. Ya, pas 40 tahun mati atau kebablasan, nggak ada ceritanya. Ya. Ruh itu jika hidup, ruh itu jika ada akhlak, ya, dia nggak perlu berumur lama untuk paham hidup ini, untuk mengerti hidup ini. Nggak perlu nunggu tua baru ngerti pengalaman, enggak. Ya, nggak ketemu saya bukunya. Saya juga dulu nunggu 40 tahun ya, orang Ceger ngomongnya begitu. Ya, 40 tahun udah awam. Bukan yang awam, udah awam. Rupanya beliau sampai gurunya wafat dan beliau menjadi salah satu penggantinya. Kagak berhenti bekerja di pemerintah itu, dan tetap dia mengajar setiap minggu. Kita ngaji setiap minggu, ngaji hikam, ngaji hadis, ngaji fikih, ngaji. Dan enaknya kita ngaji sama dia, kalau dia habis gajian, 2 pak yang ngaji semua. Itu kalau bulan tua, palingnya ngaji 30 orang, begitu bulan muda 100 orang. Lah namanya mahasiswa ya. Ya. Kata saya, gajinya berapa itu ya? Kasih semua. Lah kagak niat sih saya bawa anak saya, kadang-kadang anak saya kepengen ngikut pas waktu saya gajian itu. Ngikut dapat semua anak satu-satu itu. Ini anak kecil semua, baby dikasih semua. Ya. Wa kana yaqulu, dan dulu Syekh Imam Sa'roni berkata, al-mu'minul muhtarifu akmalu indi minal majazib min masyayikhiz zawaya. Seorang mukmin yang punya pekerjaan itu lebih sempurna, perjalanan hidupnya lebih sempurna menurutku dibanding orang-orang yang majazib, syekh zawaya. Artinya kalau istilah di kita, kiai yang di pondok baik 24 jam gak sempat bekerja udah. Ya. Itu masih lebih baik orang mukmin yang punya pekerjaan. Jadi begini, sebetulnya pendapat ini adalah untuk membalance kehidupan masyarakat. Begini kisahnya nih. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dulu, ini sekedar pengetahuan sejarah ya. Dulu tarekat itu tidak ada namanya. Tidak ada Qadiriyah, Naqsabandiyah, Saziliyah, nggak ada namanya. Dan bukan dalam bentuk jamaah kolektif tertentu, tidak. Abad pertama, abad kedua, abad ketiga, orang Islam dulu
memahami bahwa agama itu ya mesti diambil dari ulama min aklihi wa qalbi, dari akalnya dan dari hatinya. Ya. Artinya begini, sejak zaman sahabat kepada Nabi, tabi'in kepada sahabat, tabi'in kepada tabi'in, dan selanjutnya kepada para tabi'in, kepada para a'immah, kepada para masyayikh wal aulia, orang umat Islam dulu mengerti bahwa kita mengambil agama itu kan melalui ilmu. Karena amal itu kan mesti ada ilmunya. Belajar kepada orang itu namanya ngambil dari akalnya. Dan juga mengambil akhlak dari hatinya, yaitu qudwah. Yang kemudian qudwah ini atau mengambil akhlak dari hati orang ini diorganisir oleh yang kita sebut tarikat. Dulu tidak kolektif seperti itu. Memang agama dia begitu. Habis ngaji ilmu atau kebetulan yang ngajarnya ya dia mu'alim, ya dia murabi, dia pengajar ilmu dan dia juga pendidik rohani. Udah include sekalian di situ. Kalau bukan, habis dari sini maka dia punya guru lain untuk guru rohani. Karena guru ilmunya nggak punya rohani, nggak punya ma'rifat, nggak punya wusul, tidak punya syuhud, tidak punya akhlak maksudnya yang sempurna, yang membuat dia syuhud, maka dia ngambil. Tetapi ini dipandang bersamaan dengan zaman, tidak disiplin, dibiarkan secara individual seperti itu. Rupanya di abad keempat dan kelima terjadi kemerosotan spiritual akhlak, sampai ke tahap ulama pun artinya tidak berakhlak. Coba Imam Al-Ghazali menulis kitab di abad kelima itu 400 sekian, dia mengkritik sosial, mengatakan ulama terbagi dua, ada ulama suk dan ada ulama akhirat. Semata-mata adalah karena orang belajar pada saat itu pengen dapat pekerjaan, pengen dapat duit. Di abad keempat itu orang yang punya ilmu, yang bisa berfatwa, saking pun niat belajar untuk dunia, begitu udah pinter pun dengan keulamaannya dia cari dunia di situ. Sampai dia buka di pasar meja, siapa yang mau fatwa, siapa yang mau fatwa, siapa yang mau fatwa. Datang orang, saya nanya bla 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 bla. Tapi dia kasih tahu satu pertanyaan sekian, dihargai. Ya, ditarget kayak penceramah pakai target. Itu terjadi sebelumnya. Berapa satu pertanyaan sekian? Ya udah, saya satu pertanyaan bla bla bla, ngasih duit, nggak ada kembalinya. Misalnya satu fatwa 150 atau 120, ngasihnya 200. Saya nggak ada kembalinya, nanya lagi dah, sampai kuat begitu. Makanya di abad kelima itu ditutup pintu ijtihad. Ya, ditutup pintu ijtihad. Dan perselisihan ulama luar biasa. Maka Imam Al-Ghazali melakukan kritik melalui bukunya. Yang kedua dilanjutkan tindakan kritik itu oleh Sultanul Arifin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, diformat secara organisasi, artinya secara kolektif. Pendidikan tarekat itu oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dibikin majelisnya seminggu sekali. Kalau dulu tidak, Pak, ketemu guru itu tergantung gurunya. Dia ngedenger-dengerin gurunya di mana, kapan datang, dan nggak ada jadwalnya. Sekarang kalau nggak ada jadwalnya, marah sama gurunya. Agak disiplin guru ini, datang seway-waynya baik. Apa katanya dia? Kan kita kadang-kadang kan sibuk. Bagaimana sih ini? Nah itu. Aslinya begitu. Dia ngejar-ngejar gurunya. Gurunya ada di jauhnya dalam 100 km, dicari ke sana. Rupanya sampai sana cuma dapat 1 jam. Lalu gurunya pergi, ya udah dia pulang lagi.
Enggak nyesel kita mah, ngajo gua. Enggak. Ya, karena bukan ilmu tapi ketemu. Ketemu itulah ada nur dalam i'tiqad orang sufi. Nah, baru oleh Syekh Abdul Qadir, ulama ngebelatak semua nyari dunia. Orang sufi nyari dunia juga. Penceramah terjadi perselisihan. Ini di zaman Syekh Abdul Qadir nih. Ceramah orang ngatain ini kayak pilpres. Persis begitu. Iya. Terus begitu, yang nomor 2, ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 1. Pada berantem. Ya apapun sebabnya. Tapi dunia itu Syekh Abdul Qadir pusing mudah. Akhirnya dia setelah mendapat izin dari gurunya untuk menjadi gantinya, terus dia berceramah. Maka kata Syekh Ghazali apa? Wahai kaum itu maknanya orang-orang sufi. Wahai kaum, kamu terputus kerohaniannya. Datanglah kepadaku dan ambillah dariku. Wahai ulama, tinggalkan profesimu sebagai ulama. Engkau perlu duduk di majelisku. Semoga Allah mengampunkanmu. Wahai ahli ibadah, tinggalkan ibadahmu. Kamu ibadah 30 tahun bersama nafsumu tidak diterima. Duduk di majelisku 2 jam jauh lebih baik daripada ibadahmu 30 tahun. Itu perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Memperbaiki tarekat dari individual menjadi kolektif, jamaah. Sehingga sampai sekarang dikenal tarekat itu. Nah, karena sudah kelompok-kelompok, maka perlu perbedaan satu dengan lainnya. Perlulah kebutuhan untuk memberikan nama. Qadiriyah, Naqsabandiyah, terus seperti itu. Jadi tarekat itu sebetulnya bukan nama. Tarekat itu mengambil hakikat. Tarekat bisa berubah, ya, bisa berubah. Dari tarekat Qadiriyah pun banyak cabang yang berubah menggunakan nama syekh di abad tertentu. Padahal asalnya bukan berarti menyimpang. Tidak. Karena tasawuf itu hakikat yang penting, bukan tarekat. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani memasukkan orang semua ke masjid, memasukkan orang semua ke majelis untuk didaur ulang, katakan. Lahirlah dari madrasah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani aulia, sulaha, arifin. Ya, maka di generasi kedua, siapa generasi kedua? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani punya murid namanya Abu Madyanil Gaus. Syekh Abu Madyan punya murid namanya Syekh Abdus Salam Ibn Masis. Ini salah satu murid dan salurannya Syekh Abdus Salam Ibn Masis. Inilah kemudian mengatakan kepada muridnya, tetap bertarekat bersamaku dan tetaplah engkau di tempat masing-masing berdasarkan profesi masing-masing. Kenapa? Karena dulu ada anggapan orang benar hanya di masjid, orang benar hanya, akhirnya di luar tidak benar. Maka dibukalah tarekat, tetap penghuninya adalah, karena Syekh Abdul Qadir dulu memilih. Banyak orang yang masih profesi di luar tidak diterima untuk menjadi murid tarekat. Yang menjadi murid tarekat yang bertempat di situ dan mengikuti pendidikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, oleh Sidi Abdus Salam Ibn Masis dikeluarkan. Istilahnya dikeluarkan itu bukan yang lagi di masjid dikeluarin. Artinya model pendidikannya adalah lapangan hidup ini. Maka orang sufi mulai bahwasanya tasawuf ini adalah ilmu kehidupan, ilmu kemanusiaan. Ilmu itu mulai diangkat dan dikenalkan seperti itu. Kenapa? Karena orang berakhlak di masjid, orang berakhlak di majelis ilmu, di luar tidak. Maka tidak. Itu mula-mulanya. Ini salah satu motif. Artinya kalau kita membaca kitab ini tidak tahu kronologi, situasi yang meliputi itu, dimakan telan-telan dan salah memberikan persepsi terhadap ide-ide atau misi yang ada di dalam kitab tersebut. Nah, Imam Syarani ini termasuk
pengikut Saziliyah, dan hingga sekarang anjuran dari ulama Saziliyah itu bisnis. Gitu. Karena ya kalau yang ada bisnis, kalau yang enggak. Gitu. Namun maksud di sini tetap ada misi yang benar, yaitu setiap ulama yang berdakwah sekalipun, maka yang sempurna adalah makan dari tangannya sendiri, bukan bergantung penuh kepada pemberian orang. Ya paling nggak punya sawah lah 10 hektar mah, banyak amat ya. Iya, jualan apa kek, jualan mah asal. Nah maka seorang mukmin yang punya usaha lebih sempurna menurut kami dari para mazahib. Artinya para aulia yang hidupnya di zawiyah-zawiyah, udah sholat, ibadah, jangan apa-ngapain. Ya. Yang makan dengan agamanya, bukan dengan tangannya, hasil usaha dunia. Ya. Dibuat ifah, artinya tidak mengharapkan dari sedekah orang dan kotoran orang. Sedekah itu kan, pemberian itu kan kotoran, zakat itu kan kotoran. Ya punya duit mesti dikeluarin. Apa yang dikeluarin? Kotorannya agar sisanya bersih. Nah, makan dari pemberian orang, makan dari kotoran. Nah, makan dari tangan sendiri, bahkan ada Imam Al-Ghazali, bahkan banyak para masyayikh, anak istri mungkin diberikan oleh dia. Kalau misalnya ada seorang ulama misalnya miskin, ya, maka dia terima pemberian orang diberikan kepada anak istrinya, tapi tidak dia, tidak perutnya. Ya, paling kurang seperti itu. Ini memang sekarang penceramah, ya, emang semata-mata profesinya itu penceramah. Dari kecil udah dilatih untuk dapat duit dari situ, dan kaya di situ udah. Itu sampai maju dakwahnya, perutnya maksudnya maju. Ya, dakwahnya kurus, perutnya yang gendut. Waqad akramallahu ta'ala al-muhtarifa bi umurin fuddilu biha 'alal muta'abbidina min ghairi hirfah. Allah memuliakan orang yang punya pekerjaan, ya, dengan beberapa perkara, yang dengan beberapa perkara ini mereka lebih utama dibanding ahli ibadah yang tidak punya usaha. Ya, seorang yang punya usaha, ya, punya keutamaan, artinya Allah memuliakan dibanding ahli ibadah yang tidak punya usaha. Apa? Keutamaan apa? Pertama, al-awwal anna a'mala ahadihim lahu likauni ya'kulu min kasbihi la min sadaqatin nasi wa usahim. Bahwa pekerjaan dia untuknya. Ya. Karena dia makan dari hasil kerjanya, bukan dari pemberian orang dan kotoran orang. Itu satu. Kedua, ada mudakwahul ilma wa takabburihi alal jahilin fayashhad haqarata nafsihi wa ta'zimi ghairihi. Yang kedua, dia tidak mengaku ilmu dan sombong, tidak mengaku sebagai ulama. Mengaku ilmu itu artinya tidak mengaku sebagai ulama. Nah, karena kalau nggak ngaku sebagai ulama, kan nanti nggak ada yang ngasih duit. Nah, karena makannya adalah atas dasar jadi ustadz, jadi kiai, jadi penceramah, atas dasar itu, maka kudu ditonjol-tonjolin, ya, kekiaiannya. Nah, sedangkan orang yang punya usaha sendiri tidak ditonjolkan keulamaannya. Itu kelebihannya yang kedua. Yang ketiga, salamatuhu minasyubahil aqliyah billahi ta'ala wa bi rusulihi wa ahkami.
dia selamat dari kerancuan memahami Allah dan Rasul. Ya. Jadi ada syubah, ada apa ya? Ada kerancuan. Ya. Di dalam tarkib susunan atau mindset, katakanlah begitu. Di dalam mindsetnya tentang Allah, tentang Rasulnya, dan tentang hukum-hukumnya. Ya, saya tidak bisa membayangkan apa yang dimaksud oleh Imam Sa'roni. Ya. Apakah keyakinannya yang kurang mantap? Ya. Mengikut nabinya yang kurang mantap. Sayyidina Abu Bakar ketika diangkat menjadi khalifah, sore ini diangkat. Setelah Nabi wafat kan diangkat Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Pagi-pagi emang tiap hari dia punya tempat perniagaan. Kalau kata kita di pasar sana, pagi-pagi jalan. Baru diangkat jadi khalifah Rasulullah. Ya kemarin paginya udah jalan kemana? Ke tempat pekerjaan dia, tempat nyari duit. Dicegat sama Sayyidina Umar, mau kemana? Loh, kok mau kemana? Ya mau nyari duit. Nggak boleh. Ya. Kenapa nggak boleh? Kamu sudah diangkat menjadi khalifah. Apa dalilnya saya tidak boleh karena cuma kena jadi khalifah? Gitu. Nanti orang menyangka engkau memakan harta dengan khalifahmu, dengan kedudukanmu. Jadi urusan mudah baik karena dia nggak pemerintah. Sekarang memang dipakai kedudukan untuk mudah anaknya pemerintah gak udah. Ya. Sayyidina Umar melarangnya. Lalu saya makan dari mana? Berapa keperluan engkau? Mula-mulanya pemerintah gak digaji dulu itu. Digaji itu jangan sampai nanti. Nah, namanya pimpinan kan ada orang mau bisnis kan. Ya jadi rancu, jadi banyak ruswah sogokan. Sekarang memang ada pintunya mau disogok. Ya kalau enggak sogok dong, gitu. Ya kalau sekarang mau pengen disogok banget. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar, ya sebenarnya kalau keperluan yang biasa sih, ya 1 bulan sekian. Katakanlah 1 bulan 25 juta, katakanlah begitu. Ya kan dia orang kaya. Saya penuhin 25 juta. Lalu terus saya kerja sebagai khalifah. Apa jadinya kalau digaji di dunia? Begitu mikirnya. Gini aja. Potong. Kalau begitu mah keperluan saya potong dah. Keperluannya sebelum jadi khalifah itu 25 juta. Sebelum jadi presiden. Keperluannya 25 juta. Karena mau digaji oleh negara, dia bilang udah potong. Berapa 25 juta dipotongnya? 12? Udah 12 juta setengah aja gaji gua mah. Gaji ini masukin ke Baitul Mal. Kalau ada presiden yang begitu, pilih tuh. Pilih ya. Tangan dan tangan. Hah? Tangannya mana? Artinya bahwa di pemerintahan saja mereka tidak mau makan dari kedudukannya, tetap dari tangannya. Dari mana separuh Sayyidina Abu Bakar? Maka dia menyuruh orang menjalani pekerjaannya. Itu juga termasuk dari tangannya. Lalu 12 juta setengah itu untuk apa? Ya, untuk digunakan kepentingan anak buahnya yang di bawah. Akhirnya mah kagak makan juga. Ya sekarang orang kiai jadi kiainya juga makan dari orang, biar katanya mau jadi parlemen, mau jadi pemerintah kan makannya dari orang lagi coba deh. Ya, karena apa? Karena tidak ada tidak ada kebersihan spiritual rohnya. Arabi yang keempat, idza waqa'a fi maksiatin yasiru yashhadu qubhaha wa la yara annahu fa'ala syai'an yukaffiruha
Salah satu keuntungan yang Allah muliakan, yang Allah berikan kepada orang seperti itu, apabila dia jatuh kepada satu maksiat, maka dia dapat menyaksikan keburukan maksiat tersebut, bukan memandang bahwa dia dapat melakukan sesuatu yang bisa menghapusnya. Jadi kita mikir, ya dosa mantan istighfar juga hilang. Jangan berpikir begitu. Ya, kenapa kita berdosa kepada yang Maha Agung meskipun dosanya kecil? Ya, tiba nyelontor mantan juga istighfar hilang, jadi gede. Yang menganggap dosa kecil jadi gede, yang menganggap dosa kecil tapi gede dia dianggap kecil. Punya dosa kecil tapi perasaan dia gede aja, kecil di mata Allah, dikecilin. Tapi kalau dosa kecil atau gede dianggap kecil, digedein sama Allah, karena berdosanya kepada yang Maha Agung, jangan lihat dosanya. Maka kata, menurut pandangan orang sufi, dosa itu gak ada besar kecil. Besar kecil itu berdasarkan syariat, dilihat dari hukumannya dan merugikan orang lainnya. Nyolong telur agak rugi kan, cuma telur doang nah. Coba kalau nyolong ayam sekandang kan rugi yang punya ayam. Kalau cuma telur doang, jangan, karena ini berdosanya sama Allah, bukan sama yang punya telur. Nah, syariat itu mengatur, coba nyolong mobil BMW sama telur, gedean mana? Nah, orang yang nyolong mobil BMW tobat, ya Allah, dosa saya gede banget. Kecil jadi itu. Nyolong telur, cuma telur doang, apa? Jadi gede. Ya, itu testimoni pemahaman dari para aulia yang memang memahami dan merasakan keagungan Allah. Nah, kalau orang memandang agama itu hanya tulisan fikih, jadi begitu. Ini mah kecil, apa? Ya, haram-haram dikit, nggak ada. Ya, karena itu fikih, tidak bertasawuf. Ya. Nah, orang yang bergantung hidup dengan tangannya, maka diberikan salah satu sifat dalam jiwanya. 4 kemuliaan itu salah satunya adalah sifat merasa ya, berdosa, merasa buruk. Ya. Wa kana Sayyidi Ali Al-Khawas, ini guru kepada Imam Sa'rani. Yaqul, indi anna alladhi yaqulu min kasbihi walau makruhan kal hijami wal qanawati ahsanu minal muta'abbidil ladzi yaqulu bidinihi wa yut'imuhu an-nasu bisalahihi. Ini kata Imam Ali Al-Khawas, menurutku sesungguhnya orang yang makan dari hasil usahanya, meskipun usahanya itu makruh, seperti usaha hijamah atau usaha bikin panah. Bikin panah kan buat berantem, bikin senjata. Itu salah satu ulama fikih memakruhkan, ya, karena menyebabkan orang berantem. Itu lebih baik meskipun itu makruh dari ahli ibadah yang makan dengan agamanya dan diempatin orang karena kesolehannya. Ya. Sebetulnya mula-mulanya dulu begini, ini ceritanya nih. Dulu yang namanya sodako, yang namanya apa? Zakat, wakaf, semua diberikan kepada pemerintah Islam. Nah, ketika pemerintah Islam di abad ketiga mulai hancur dan banyak memakan harta pemberian itu, harta negara itu, maka orang lari kepada ulama untuk menyalurkan zakat, sodako, wakaf, dan berbagai kewajiban itu. Nah, sejak itulah, dan ulama itu dipilih orang sufi karena dia yang terpercaya, maka disalurkan, aman. Nah, ketika berada di negara kita ini Kesultanan Islam, sultan-sultan itu diangkat oleh ulama. Di samping sultan itu ngasih sama ulama, maka sultan memberikan kesempatan agar bagian daripada pemberian itu langsung saja ke ulama. Itu sultan dulu, zaman Demak, Cirebon, dan
Kebetulan itu ulamanya kan masih keturunan sultan juga. Itu mana udah apa namanya ya? Nepotisme. Tapi bukan dalam pemerintah. Ya bukan, artinya ulamanya juga saudara dia juga. Contoh misalnya di Cirebon, ulama Buntet, ulama Ciwaringin, ulama Benda, itu kan dulunya pangeran yang lari dari kesultanan, tidak mau kedudukan dan dia jadi kiai. Maka terus turun temurun, itu keturunan Kanjeng Sinuwun Syarif Hidayatullah. Nah maka dulu sultan itu udah kasih aja ke sana. Hal ini jadi budaya di kita. Nah cuman yang buruknya, orang bercita-cita ingin jadi kiai, ingin diberi orang. Ini ketika itu menjadi adat dan tradisi. Jadi kita mesti tahu kronologis cerita itu. Ya saya berpikir ketika membaca kitab kok begini, ini kenapa begini? Nah kita cari sebabnya. Nah akhirnya kata saya, bini saya jangan nyari duit dari saya, nyari duit sendiri ya. Atau saya suruh bekerja di PT, bekerja baru dah tenang di rumah, nggak ngapa-ngapain. Ya. Tapi kalau saya dakwah, cari duit sendiri. Makanya beli itu madu istri saya itu. Istri saya mah jualan madu, punya madu semua lengkap. Tapi gak dijual itu mah, itu gak dijual. Artinya orang yang artinya ulama, ustadz, ahli ibadah ada gitu. Kalau kata almarhum dulu kiai, ada meskipun sawah sepencot mah jangan sampai kagak pisang. Gitu. Ya karena ada faktor lain di kita. Orang kalau ngasih kan orang nggak punya, pengen punya sedekah sama kiai, ngasihnya cuma seperak. Kalau nggak diterima sedih kan? Gitu, takut. Ada tradisi itu gak ada masalah. Yang baik-baik gak ada masalah. Artinya ada ketamakan yang muncul di generasi akibat ada satu tradisi yang tidak dijelaskan. Nah makanya ketika ada tradisi yang kelihatannya yukhalifus syariah, ulama mesti menjelaskan. Kayak ibu-ibu majelis taklim maulud itu kayak kondangan itu tuh harus diperbaiki, jangan dibiarin jadi tradisi. Nanti setelah itunya buruk, susah dirubahnya. Ya ini maulid juga kayak kondangan. Satu hari maulid sampai 10 kali. Sama makan, sini makan, situ makan, berhenti yang tempat terakhir tinggal doanya makan. Karena mesti diluruskan berdasarkan syariat dan adab atau akhlak yang benar. Nah kalau ulamanya diam bae mah nanti ada timbul tradisi yang dari dulu kayak begini. Nggak bisa, nggak boleh. Kan ini gara-garanya jadi tradisi, dibiasain kan namanya yang dulu. Kita rubah lagi. Karena al-adatu ida nusihat rasahat. Tradisi itu kalau udah disalin, nanti jadi tradisi baru. Ini mah kagak mau disalin. Ya. Diganti maksudnya disalin. Summa la yakhfa anna al-kasba li takatsur wa tafakhur mazmumun syar'an. Ini bagi ulama, ya. Jelas bahwasanya usaha untuk menumpuk-numpuk, membangga-bangga secara umum juga tidak boleh. Ya. Apalagi ulama itu cacat menurut syariat. Ya. Seorang ulama fokusnya ke dakwah, dia punya niaga hanya untuk makan. Ya. Katakan pemberian orang sedekah orang tidak mencukupi, ya. Maka ditutupi dengan tangannya sendiri. Dicukupi dengan tangannya sendiri. Bukan berarti dia punya usaha untuk menumpuk-numpuk, memperkaya diri. Ini mazmuman syar'an, cacat secara agama. Secara umum
Meskipun orang punya kekayaan yang berlimpah-limpah. Contoh begini, ini kita lihat 4 mazhab. Imam Ahmad bin Hambal, orang gak punya, miskin, fokus ngajar. Dari mana dia dapat duit? Jika setelah pagi dia mengajar, maka dia pergi ke, kalau kata kita apa, induk. Jadi kuli panggul. Imam Ahmad orangnya dulu masyarakatnya tidak materialistik. Kalau sekarang maka kalau sampai ada ustadz manggul atau ngojek udah rendah baik. Tapi sebetulnya belum tentu orang rendahin. Ustadznya malah yang gengsian, nggak ada masalah. Ilok saya jadi ustadz, saya mau ngojek. Lah apa? Berarti yang materialistik ustadznya ngukur orang mulia dari harta. Ya. Nah justru orang yang punya ilmu, punya ulama, robah mindset berpikir orang itu. Ustadz ngojek nggak apa, emang ya. Ustadz jualan nggak kenapa-napa. Jangan pakai gengsi. Ya. Wah ini semua saya mah anak kiai kecuali Ustadz ongkong, wah gengsi banget. Kagak. Ya, daripada hidup bergantung kepada pemberian orang, ya, tetap ada biadi dari tangannya. Nah, karena banyak kerugian kepada agamanya, keyakinannya kepada Allah dan akhlaknya akan berubah akibat ada tamak. Nah, maka Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah Nu'man, dia memang bapaknya saudagar, ninggalin pabrik lah kalau kata kita mah, ya, yang mengerjakan orang, tetapi banyak hartanya, yang ngaji pun diberi sama imam, tetapi empat-empatnya itu sama, yang masuk ke perut secukupnya. Ini mah romannya kalau duitnya banyak makannya apa baik. Kayak orang kerja nih. Ini banyak perempuan kerja di PT. Ya. Belum gajian diikat pinggangnya. Makan kayak apa baik, begitu habis gajian terus. Itu mental apa namanya? Padahal cara ini uang pemasukan, cara pengeluaran yang diatur atau orang-orang salaf dulu, orang-orang Islam dulu, ketika melakukan pengeluaran uang itu ada skala prioritas. Ini saya nengok ke ibu-ibu ini karena yang ibu-ibu yang keluar rumah, iya itu kan belanja. Ada skala prioritas. Nah, kalau kita misalnya dapat gajinya mingguan atau bulanan, maka pengeluarannya juga mingguan dan bulanan ngitungnya. Misalnya, suami kita gajinya sebulan 100 juta. Misal. Ya. Nah, ini 100 juta ini pengeluarannya ada skala prioritas. Tahu nggak skala prioritas itu apa? Apa sih? Sebetulnya ada di tas apa itu ya? Iya tinggi banget ya. Udah nggak kemakan ya, giginya udah kagak ada. Skala prioritas ini ada pengeluaran apa sih? Pengeluarannya berdasarkan yang lebih utama apa yang dikeluarin, baru kemudian yang kurang utama dan gitu. Iya, sekolah prioritas, sekolah apa ya? Artinya skala prioritas, prioritas lagi. Pokoknya ngerti dah maksudnya skala prioritas itu pengeluarannya itu adalah berdasarkan mana yang lebih penting didahulukan. Mendahulukan yang lebih penting. Nah, begitu dah. Apa yang ditetapkan
yang menjadi tradisi ulama dari zaman sahabat terus. Ketika pemasukan sekian maka pengeluarannya udah disusun. Dengerin Bu. Yang pertama, hak Allah dulu keluarin. Ini memakan dulu yang di duit. Hak Allah dulu apa? Sedekahnya, zakatnya. Oh, saya emang nggak mencapai nisab, sedekahnya keluarin. Kalau nggak sampai nisab, kalau sampai nisab, zakatnya keluarin. Satu. Kedua, untuk pendidikan anak. Ini sebulan anak ada berapa biji, sekolahnya bayarannya berapa, pisahin. Habis kan udah sampai situ ya. Iya. Ya saya kehabisan mulu. Ya. Istri saya dagang, untungnya mana ya? Lah ngapain nyari untung, emang buat makan loh ya. Ya. Dikeluarin tuh. Nah yang ketiga nih, baru untuk makan. Tuh, untuk makan itu nomor 3. Sebulan ini makan berapa? Keluarin. Ada sisanya. Boleh nyimpen untuk kepentingan mendadak, baik keluarga kita atau tetangga kita. Begitu. Begitu tetangga ada keperluan, ya ada. Masing-masing orang Islam dulu nyiapin simpenan untuk keperluan tetangga. Kita kayak orang punya persiapan untuk kita ya. Kalau keperluan mendadak. Ya. Nah makanya kan kita punya ukuran, ya, berapa pengeluaran sekolah, gitu, berapa. Artinya saya, ya ini sekedar apa untuk yang muda-muda ya. Saya ingat kalau anak saya itu nggak ada yang sekolah yang mahal, nggak kebayar. Saya ngomong sama ibunya, sekolahin SD aja dah supaya gak bayar. Tapi agamanya ente ajarin di rumah, ngelebihin SDIT. Ada teman yang punya SDIT, udah sini aja jangan bayar. Nah, kalau sekali 2 kali mah, iya mah kita enak lah. Kalau sampai 6 tahun lah malu. Ya, kitanya sama dia nanti jadi malu. Nanti gak bisa ngomong benar, ya. Kayaknya kita mesti bekerja keras menyempurnakan pendidikan anak. Kalau memang ongkosnya nggak ada, ya, atau cari ustadz yang dibayar murah mau ngajar dah. Itu skala, itu namanya Bu, skala prioritas tuh ya. Skala prioritas. Iya yang begitu itu tadi tuh. Mana yang lebih penting duluin. Belajar hidup ini mendahulukan yang lebih dulu. Itu akhlak. Bukan pikiran, itu bukan. Biar katanya tahu bahwa itu baik. Kalau baru jadi pikiran belum bisa dilaksanakan. Tapi kalau udah jadi akhlak bisa. Karena ini tasawuf bicara akhlak semuanya. Mendahulukan yang dulu. Bangun skala prioritas itu dalam berbagai bidang. Ini ibu-ibu ini, ya, misalnya hari Senin ada kondangan, ngaji dulu baru kondangan. Ini mah enggak, udah kita perege. Lah kondangan kan beneran. Itu namanya tidak tahu skala apa Bu? Skala prioritas. Duluin laki daripada yang lain. Itu juga skala prioritas. Belajar dari begitu tuh, ya, itu akan ada kenikmatan, keberkahan hidup. Baik. Wafil hadis, ini dalam hadis, man talabad dunya halalan mukafiran mupakhiran laki Allah Ta'ala wa huwa alaihi ghadbanu. Barang siapa yang mencari dunia yang halal, ini yang halal, untuk ditumpuk-tumpuk dan dibangga-banggakan, nanti dia akan bertemu Allah dan Allah dalam keadaan marah kepadanya.
Ya. Makanya ada kisah begini. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Iya tak? Ada 10 sahabat yang dijamin masuk. Maka ada salah satu yang dari yang 10 ini masuknya belakangan. Siapa? Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kenapa? Karena kaya. Dibelakangin. Orang miskin itu surganya diduluin. Itu bu, para wali di zaman di abad kedua ketiga yang pada kaya-kaya, apa namanya? Yang pada kaya-kaya itu dibuang kekayaannya dan dia ngambil atau milih hidup miskin. Para wali dulu, apa impiannya? Supaya masuk surganya duluan. Maka ada istilah takrul aulia ikhtiaran. Miskinnya wali pilihan sendiri karena pengen masuk surga dulu. Ya, kalau sekarang orang miskinnya emang udah nasib, bukan pilihan ya. Ya kiai sekarang miskinnya emang udah nasib, bukan pilihan. Dulu mah pilihan. Ya meskipun nasib, malah udah itu Allah yang menempatkannya. Itu. Nah itu Imam Malik. Imam Malik hampir mirip dengan Imam Syafi'i. Ya. Imam Malik dia punya usaha yang dijalankan oleh orang dan dia fokus berdakwah dan menulis. Tetapi rumahnya pernah satu ketika Khalifah itu menghormati Imam Malik, rumahnya dibikin bagus. Itu juga masyarakat udah ribut. Wah, udah berubah ini. Udah dekat-dekat pemerintah ini. Wah. Ya. Ulama dekat-dekat pemerintah, udah ribut masyarakat. Wah, udah ini. Maka Imam Syafi'i pada waktu itu sebagai murid utamanya baru pulang dari Yaman. Sampai Madinah, Imam Syafi'i ngeliatin di masjid itu orang kok ngomongin Imam Malik. Disamperin, ada apa? Ya kamu lihat sendirilah perubahannya. Kamu sudah ketemu imam belum? Pergilah sendiri. Pergi sendiri, rupanya benar kursinya mewah, semuanya mewah. Ya. Singkatnya lah, Imam Syafi'i masuk kepada Imam Malik dan duduk. Pertamanya ngobrol tentang perjalanan dulu, bagaimana perjalanan wahai Syafi'i, alhamdulillah Imam bla 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 bla. Bahkan sempat berbeda pendapat dulu. Ya. Tentang kalau tidak salah tentang takaran ya. Sok itu tentang zakat. Berbeda pendapat gitu. Imam Malik menerangkan begini. Kata Imam Syafi'i, ukhalifuka ya Imam. Saya minta maaf, saya berbeda dengan Anda. Ya, menurut saya begini. Apa kata Imam Malik? Barakallahu laka ya Syafi'i. Ya, semoga Allah berkati. Berbeda coba. Girang. Sekarang nggak berbeda, ribut. Berbeda, bermusuhan. Ya, sebetulnya nih, Pak, permusuhan itu lahir dari sifat buruk. Perbedaan akhirnya dijadikan alat yang sah. Kan dia mempertahankan pendapat yang baik. Kan kelihatannya baik, padahal ini nafsu mempermainkan dia, ya, agar memperalat yang baik ini untuk melampiaskan hawa nafsunya yang buruk. Orang Pak kalau punya sayang menyayang, orang kalau punya benci membenci. Ya, orang kalau punya buruk, buruk. Orang punya kemuliaan, memuliakan. Orang yang kagak punya, miskin, kemuliaan, minta dimuliain. Seperti itu. Nah maka Imam Syafi'i akhirnya terakhir keomong juga. Ya Imam, orang di luar rame ngomongin Imam ini mantap banget, ini udah perubahan. Imam Malik bangun, memperbaiki jubahnya, terus minta kepada jarihannya makan.
Makan ya Syafi'i. Makan. Kamu lihat makananku. Kamu lihat pakaianku. Adapun itu khalifah ngasih ini, ya, ngasih kursi, ngasih rumah, pintu aja diganti. Ya kalau nggak diganti mungkin rehab itu pintunya, diganti yang cakep. Saya tidak tahu. Besok saya mati saya tinggalkan. Yang saya pakai, yang saya makan masih tetap seperti dulu. Artinya tidak memperkaya dari pemberian. Ambil secukupnya, ambil seperlunya. Ya kalau ada yang ngasih ambil, ya. Masih mobil, masih tanah ambil. Beli mah nggak kuat. Wakana al-Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu bagaimana? Ya, Imam Syafi'i malah dia termasuk orang yang 24 jam full khidmah. Imam Syafi'i apa punya sakit? Apa yang macam darahnya tadi? Ambeien. Udah ambeien kayak ngajar baik. Bahkan dia duduk di kayak ember gitu ya. Jadi bokongnya itu dimasukin ke ember karena selalu netes darah. Dia terus sambil netes darah itu sambil ngajar. Ya, itu Imam Syafi'i. Sambil menulis, sambil ya, mengarang. Ya. Imam Syafi'i menerima pemberian orang lalu diambil keperluannya dan diberikan kepada yang lain. Siapa yang mengajarkan? Ibunya. Ibunya Imam Syafi'i pernah bilang, pergilah engkau untuk menuntut ilmu, bukan menuntut dunia. Jika engkau bawa dunia, tidak aku terima. Jika engkau bawa ilmu, aku terima engkau kembali kepadaku. Pergi Imam Syafi'i, pulang banyak hadiah, sampai berontak-ontak hartanya. Lupa dia, mau pulang ke Mekah, mau bilang sama ibunya. Begitu sampai di tanah haram, di tanah halal, mau masuk tanah halal, tanah haram, dia teringat, mak saya kagak terima kalau saya pulang bawa harta. Dia bikin tenda di situ, ditanya, hai orang yang punya keperluan datang kepadaku, lu bagi semua habis, tinggal keperluan untuk dia hari itu, bawa pulang. Sampai ke rumah ibunya, diketok pintunya, assalamualaikum, siapa? Abdullah ya Umi. Maaf, kamu bawa apa? Saya nggak bawa apa-apa. Saya bawa ilmu dan bawa apa yang ibu minta. Anakku, kalau karena ibu lu sekolah tinggi-tinggi lu tong. Iya, udah jadi insinyur lu masih belum punya pekerjaan baik. Ntar dia dapat, doain dia, jangan diomelin. Ya Bu, kalau kita kesal sama anak, jangan keluar marah ya, keluarnya doa aja. Sambil dipeluk anak, didengerin di telinganya, ya Allah mudah-mudahan anak saya soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, jauhkan daripada haram. Ya, kita pengen dia punya duit usaha, tapi ngomongnya yang jangan salah. Jauhkan dia dari yang haram dan dia tetap berada yang di halal. Ya Allah mudah-mudahan dia taat kepada agamanya, taat ya Allah. Dipedengerin terus kepada anaknya begitu. Ya, biar sambil kesel ya. Ya kan ibu sebenarnya ngomong salah juga kan tetap hati ibu itu pengen anak baik kan. Maka ubah ngomongnya. Bu, air nih kalau dibacain Fatihah ini beda dengan air yang dibacain sumpah serapah. Itu sudah dikaji udah. Ya. Ibu lagi marah, banyak air yang terbuka itu masuk itu auranya ke air. Kalau diminum jadi buruk. Karena kata-kata buruk itu keluar dari sifat buruk. Maka doa sembuh. Ngomong yang baik, doa yang baik kepada anak, sembuh anak. Ya. Ini mah udah dijewer orang tua, dimuarin anak sapa, lu nggak anak dia kayak anak sapa. Iya, gua kagak ngajarin, apalagi ngajarin mah jadi begitu tuh diajarin.
Lah yang ngomongnya gue mah kagak ngajarin. Lah iya udah diajarin. Udah kagak ngaku anak, pakai nanya anak siapa? Gua mah kagak ngajarin. Ujung-ujungnya emang kayak bapak lu dah kalau. Lepas bapaknya yang dengar kan marah. Apa? Biar katanya tuh bininya baik, di mata suami baik. Kalau ngomong begitu, suami kan jadi marah. Dan gak mungkin misalnya ngata sama ibu kena baik. Mungkin kayak bapak lu kali lah begitu. Ya. Nah ini apa? Nah, Imam Syafi'i seperti itu. Wa kana al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala yaqulu talabu ziyadati minal halali Allah. Ya, uqubatun. Ibtalallahu biha ahwa tauhid ya Allah. Mencari rezeki yang halal yang berlebihan itu sebuah ukubah, sebuah sanksi yang Allah timpahkan kepada ahli tauhid. Seorang wali kalau dia berusaha kemudian ingin usahanya itu lebih, keinginan lebih itu udah sebuah sanksi dari Allah. Kamu itu bukan orang aku yang dekat. Ya. Ada penjelasan yang ya, tidak cukup waktunya, insya Allah bulan depan, tentang apa sebetulnya hubud dunia itu dan kenapa para aulia sering ya mengutuk hubud dunia seolah-olah dia enggak cinta dunia, sehingga kan ada orang yang telinganya enggak sanggup mendengar ketika jangan hubud dunia ya, sensitif dan salah memahami. Ya udah makan batu itu bukan ya. Ada penjelasan yang terang benderang yang jelas apa sebetulnya yang dimaksud hubud dunia dan hubullah. Imam Sazili kalau kita hitung keuntungannya dengan uang sekarang setiap bulan itu 3 miliar Imam Sazili, tapi tidak ada nyangkut di hatinya dan dia termasuk disebut orang az-zahid wal wara', disaksikan sebagai orang yang tidak cinta dunia. Bajunya mewah, kenapa punya? Karena ada. Itu pernah dia ketika dia datang dari Maghrib pindah ke Mesir. Dia pindah ke Mesir. Pada saat itu mata beliau sudah buta. Lalu kemudian ada seorang wali yang juga matanya buta, menunggu di Iskandaria di Mesir. Akan datang ya, Sultanul Aulia Al-Imam Ali Abdul Hasan Syazili, dan tinggal di Iskandaria. Semua ulama menyambutnya, termasuk seorang syaikh yang kebetulan buta. Dia menunggu datang kapal Imam Syazili ya. Dia naik kapal itu dari Maghrib, disewa kapal itu, satu kapal, bukan dia naik sendiri. Dan orang yang numpang di itu semua dibayar oleh dia, punya ya. Sampai di Mesir disambut, lalu diiring ke seorang syekh yang tua dan buta yang sedang menunggu di sana. Lalu begitu dia diberitahu itu Syekh Sazili datang, mana ya, dia tidak mau ketinggalan, tidak mau dianggap bahwa dia tidak beradab. Dia pun mengejarnya lari. Imam Sazili diberitahu bahwa itu Syekh Fulan sedang berlari ke arahmu. Imam Sazili pun berlari ya. Sambil kedua-duanya merabah. Begitu mentok Imam itu mentok ke dada seorang syekh itu pun mentok ke dada Imam Sazili. Lalu dipegang bajunya. Anta Syekh Sazili? Naam ya Syekh. Lah, bajumu mengatakan bukan Sazili. Sazili yang aku dengar huwa zahid wal wara'. Ya. Sazili yang aku dengar huwa salih
hubbullahi aktsar min hubbi ghairi. Dia betul-betul cinta Allah, tidak cinta kepada yang lain. Engkau bukan Sazili, bajumu begitu mahal. Apa kata Imam Sazili? Apakah engkau juga Syekh Fulan? Iya, la. Bazuku mengatakan, alhamdulillah, aku tidak perlu pemberian orang. Bajumu mengatakan, tolonglah aku dan berilah aku. Menangislah itu. Ya. Karena ada izzah. Seorang wali menerima bil izzah. Ya. Diberi itu dengan izzah, dengan kehormatan diri, untuk tidak terhina karena mereka memberi. Kalau punya, kalau memberi. Ya. Saya teringat almarhum dulu, ya, Ki Nawawi nggak mau nerima uang dari mertuanya, takut, ya, nggak bisa dinasehatin mertuanya, ya. Ya, bininya miskin, susah. Ya, setelah dijual hartanya baru kaya. Artinya kewaraan itulah ya, izzah sebetulnya, izzatul ma'rifah, izzatul ilm, izzatul amal. Itu adalah sebuah akhlak tertinggi di dalam jiwa seseorang. Baiklah, kita sudah habis ini. Selanjutnya adalah judul baru, ya. Artinya buku ini memang tentang tasawuf, artinya tentang tarekat. Ya, namun dibikin sebuah bab-bab yang untuk dikaji sehingga kita mengerti bahwa perjalanan tarekat adalah betul-betul perjalanan menuju kepada Allah dan membersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat yang akan menghalangi kita untuk mendapatkan akhlak, dan yang kemudian dengan akhlak itulah kita dapat menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.